Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah syukurillah wa bi ni'matillah bi taufiqillah la haula wala quwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin. Surat Yasin barusan dibaca, nggak hafal, asal lupa baru dibaca. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukurillah kita dapat berkumpul kembali di majelis yang mulia ini di Thalabul Ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita menjadi bekal kita di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, yakni sahibul majlis, yakni Bapak Ketua RT Didi dan juga Ketua RW, istrinya yakni Ibu Hajah Herlina Pasaribu. Kita doakan beliau semoga Allah sepanjangkan umurnya, amin. Allah selalu berikan kesehatan walafiat, dimudahkan segala urusan duniawi akhiratnya, dilimpahkan rezeki dan barokahnya agar dapat istiqomah bersama dengan kita menyebarkan luas Islam di khususnya wilayah Bungur Besar ini, amin ya robbal. Dan juga para sesepuh, para remaja, adik-adik, wabil khusus juga guru kita bersama dan yang Mukiram, Al-Ustadz Kamarudin, Al-Ustadz Mukti, juga semua yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan, mari kita semua doakan saudara-saudara kita, keluarga kita, anak istri kita, para guru-guru kita, semoga Allah selalu berikan kesehatan walafiat, Allah jauhkan dari segala macam bentuk penyakit dan bala bencana, amin ya robbal. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ringkasan sedikit tentang Yasin. Kenapa sih Ustadz orang kalau ada yang meninggal selalu dibacain Yasin? Emang kenapa sih nggak dibacain surat ayat kursi? Kenapa sih nggak dibacain surat yang lain? Ya, apa surat Al-Falaq, apa surat Iqra dan yang lainnya? Apa surat Ad-Duha, apa surat Atin, kenapa sih kudu Yasin kalau ada tahlilan? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa apabila ada seseorang meninggal ya atau ada seseorang yang sedang sakaratul maut, kita diperintahin supaya baca Yasin. Ada apa sih dengan surat Yasin nih? Yuk kita perhatikan, kita jabarkan dengan tafsir Ibnu Katsir. Yasin, ya, Yasin menurut lugat dan bahasa itu artinya adalah Muhammad, ya, subhanallah. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bahwa kalimat Yasin, ya, itu adalah kalimat Ahmad, yakni baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yasin, dan sinnya itu adalah hembusan napas kita dari Allah Subhanahu wa taala. Coba ente perhatiin kalau nyebut Yasin. Yasin menghembuskan napas tidak? Sin, ya. Kenapa disebutkan itu kalimat Ahmad ya Muhammad? Jadi Yasin itu artinya Ahmad dan Muhammad, ya. Dan sinnya itu adalah hembusan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat berkaitan dengan dikala manusia sedang sakaratul maut. Coba ente lihat kalau orang lagi sakaratul maut, perhatiin benar-benar mulutnya. Ya, jangan kakinya, jangan pegang-pegang kaki. Mulutnya ente perhatiin. Ya, kalau orang lagi sakaratul maut itu pasti mangap. Kagak ada yang mingkem. Ya. Berapa puluh tahun aneh nyaksiin kalau orang sedang sakaratul maut nggak ada yang mingkem, pasti mangap. Ya. Nah disinilah sangat berkaitan dengan zikir kita mengucap kalimat la ilaha il. Coba ente perhatiin lisan ente, lidah ente. Ketika mengucap kalimat la ilaha illallah, bibir bergerak nggak? Perhatiin. La ilaha il. Bibir atas bawah kita nggak bergerak.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan bergerak, buktiin sendiri. Ngaca ntar di rumah ngaca. La ilaha illallah. Paling kata emaknya lo kenapa tong ke orang PA? Ini mak, lagi ngebuktiin mak, kata Ustadz Aris, kalau nyebut kalimat la ilallah, bibir atas bawah kita nggak bergerak mak. Kasih tahu emaknya. Kalau emak nggak percaya, coba aja ngaca. La ilaha il, nggak bergerak lisan kita. Nah, di sini sangat berkaitan dengan surat Yasin ini. Ya, ketika makanya di sini perintahin dalam kitab Durrun Nasin juga dijelasin kalau kita baca surat Yasin, awal pertama ayat Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina. Jawab dalam hati. Ya. Kita sekarang udah tahu ilmunya. Jadi kalau baca Yasin jangan cuma asal baca. Ya, jadi ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Makanya dalam surat Yasin dikatakan surat Yasin adalah jantungnya Al-Quran, jantung yang utama. Coba aja dalam diri manusia kalau jantungnya bermasalah, bisa hidup nggak manusia? Nggak bisa hidup. Pangkal utama tuh jantung. Ya, makanya orang kalau udah sakit jantung udah ribet deh. Ya. Harapan buat sehat tuh susah. Hanya keajaiban Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. Ya. Begitupun surat Yasin, kenapa dikatakan jantungnya Al-Qur'an? Sebab kalimat Yasin adalah sama dengan kalimat Ahmad Muhammad, yaitu baginda Rasulullah, dan sinnya adalah hembusan Yasin, shin, keluar tuh hembusan kita. Kalau orang sakaratul maut ketika ingin lepas ruh dari jasadnya, perhatiin la ilaha illallah, lepas. Awal dari kaki tuh ruh ditariknya. Dari atas kepala kaki kita pegang udah nggak bergerak. Naik ke dengkul, naik ke paha, naik ke atas punggung. Ya. Terakhir adalah di tenggorokan. Jadi dicabutnya dari atas nih, bawah dulu tuh. Kaki separuh, setengah, 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 setengah. Terakhir mentok di leher. Tuh lihat tuh. Kayak orang kalau meninggal begitu tuh nyaksiin ruhnya keluar tuh. Ruh gua keluar. Ya. Makanya perbanyak zikir kita. Untuk apa kalau kita mati ya. Mudah-mudahan dengan kita selalu zikir kepada Allah, bersolawat kepada baginda Rasulullah, mati kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita di alam dunia ini nggak pernah zikir, nggak pernah ingat sama Allah, nggak pernah bersolat kepada baginda Rasulullah, ribet ntar matinya. Ya, ribet. Ketika dicabut nyawanya sama malaikat Israel, nggak pernah zikir. Bagaimana pengen nyebut la ilaha il? Bahkan di dalam hadisnya kalau Rasulullah SAW ya, man kalimatu la ilaha illallah wa akhiru dakhala jannah. Bila baca kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, maka ia akan masuk surga. Surga punya kunci. Ya. La ilaha illallah adalah kuncinya surga. Namanya kunci, kira-kira ada gerijinya enggak? Kunci nih, ujung-ujungnya ada gerijinya enggak? Ada. Kunci itu ujungnya ada geriji. Nah, apa itu gerijinya? Ya, la ilaha illallah adalah kunci surga. Nah, gerijinya itu adalah rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan kita kerjain. Syariat. Kalau cuman ente belajar makrifat tapi syariatnya nggak dijalanin ya salah. Makanya zaman sekarang banyak orang pinter tapi keblinger. Ya.
main bikin instan zaman sekarang. Nggak mau syariat, gue mau ngapain syariat, langsung aja dah ke makrifat. Akhirnya jadi orang PA. Gue mah sholat sambil jalan juga bisa. Ngapain gue sujud-sujud, ngapain gue ruku-ruku. Nah ini orang PA namanya. Orang PA. Emang kelas lo sampai mana tong? Ya. Ada kelas-kelasnya kita juga. Lah sekarang anak SD ngikutin pelajaran SMA, kira-kira bisa nggak? Kagak bisa. Harus SD dulu, SMP dulu, SMA dulu. Anak SD suruh pelajarin sekolahan, anak kuliahan nggak bisa. Bisa sih bisa dipaksain, akhirnya jadi PA. Ya begitupun kita ilmu agama harus dengan syariat dulu. Syariatnya mantepin dulu. Sholat aja masih belentong. Kadang jamaah, kadang ulur waktu. Asal zuhurnya umpamanya jam 2:45, asarnya jam 3:10. Kerjain tuh zuhur jam 3 kurang 10 menit. Sekalian sama asar. Jangan na'udzubillah min jalik. Fawailul lil musallin. Tuh kata Allah. Celakalah mereka bagi orang-orang yang sholat. Siapa Ustaz yang celaka? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Bagi mereka orang-orang yang suka melalaikan waktu sholatnya. Jangan tandar kalau udah sholat. Udah Allahu Akbar, bangun sholat. Kerjain. Lagi di jalan berhenti. Ya, usahain. Karena kalau kita nunggu entar aja, baru 2:30, antar aja baru jam 3. Udah bablas itu entar. Akhirnya kagak sholat. Nauzubillah min jalik. Jangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama Maulid Nabi. Setelah Maulid nanti kita dengarkan juga tausiah dari Ustadz Kamarudin. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang menyampaikan nasihat. Karena ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Semakin banyak kita menerima nasihat daripada guru-guru, insya Allah ibadah kita semakin baik. Ya, tapi kalau orang udah nggak mau nerima nasihat, itu tandanya orang sombong. Kalau orang udah nggak mau nerima nasihat, itu namanya orang sombong, temennya setan. Karena setan juga sombong. Kagak mau sujud sama Nabi Adam. Kalau ada orang, sombong banget tuh orang, temennya setan. Karena iblis juga sombong kepada Allah, sombong kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita selalu bersolawat kepada baginda Rasul. Keluarga kita insya Allah mendapatkan rahmatnya dari Allah. Kampung-kampung kita, anak, istri kita semua Allah curahkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Maulaya salli wa salim da'i